Bab 121. Chen Tua. Orang-orang di barat sudah tidak sabar ingin melihat Yu Feng membawa seorang gadis kembali, tetapi mereka menahan diri hanya karena Yu Feng sudah mengingatkan semua orang saat makan siang. Melihat Yu Feng berjalan bersama gadis itu ke arah Liu Feng Nian, beberapa orang lainnya pun mengikutinya. Lumayan, Saudara Feng, kau benar-benar berhasil membuat gadis itu datang. Mereka bilang wanita cantik daring tidak tahan dengan cahaya siang hari, tetapi bentuk tubuh dan penampilannya tidak tampak lebih buruk daripada yang daring. Dia juga cukup lincah, bisik ekstra Beef Noodles. Dan siapa wanita cantik di samping gadis itu? Apakah dia juga seorang selebriti internet? Dia punya aura dewasa dalam dirinya. Kakak Feng, bisakah kau mendapatkan nomornya untukku? Selera Han Xuanzuo lebih tajam, dan dia mengarahkan pandangannya pada Su Cheng. Yu Feng melengkungkan bibirnya tak berdaya. Tetap tenang, teman-teman, dia sudah diambil, jangan pamer lagi. Brengsek. Sangat tidak berperasaan, binatang buas. Melihat Yu Feng tidak mau bergerak, Han Xuanzuo dan Misapi bertukar pandang dan bersama-sama mengutuk Yu Feng. Ada pesta api unggun malam ini. Kau bisa mengenalnya kalau kau mau, terlalu banyak mata di sini di siang bolong, jangan buat aku sulit, oke? Berikan sedikit wajah pada teman-temanmu. Tapi ada peringatan, bersikaplah sopan, jangan percaya omong kosong yang terlalu bergantung itu, kata Yu Feng pelan. Begitulah adanya, setidaknya kamu punya rasa kemanusiaan di dalam dirimu. Han Xuanzuo dan Beef Noodles mengangguk, mengerti, dan akhirnya menatap Yu Feng dengan sedikit lebih normal. Pada saat itu, Liu Fengnian mendekat dari tempat pemancingannya, saya telah membereskan orang-orang yang datang setelahnya. Apakah kamu tidak akan menghampiri dan menyapa? Yu Feng mengangguk, ya, aku akan ke sana sebentar lagi. Juga, Saudara Liu, bisakah Anda menyiapkan tongkat jarak jauh untuk saya? Gulungan yang sedikit lebih besar, dan kelompok tali yang lebih tebal, saya akan membutuhkannya nanti. Untuk apa? Ada beberapa yang sudah jadi di sana, dan beberapa lagi di dalam tas pancing yang belum kami keluarkan. Gunakan gulungan yang lebih baik. Aku sedang merencanakan sebuah pertunjukan kecil dengan gadis itu, yang mana perlengkapannya akan menampung beberapa lusin pon ikan besar. Baiklah, aku akan menyiapkannya, datang dan ambil nanti. Setelah menangani masalah penting, Yu Feng langsung menuju ke beberapa saudara terakhir yang telah tiba. Drowning Fish merupakan penonton pertama yang Yu Feng temui sejak memulai siaran langsungnya, dan merupakan kakak laki-laki yang selalu mendukung siaran Yu Feng. Selama beberapa insiden streaming langsung, Drowning Fish telah maju untuk membantu. Jadi bagi Yu Feng, mereka telah membentuk ikatan yang dalam. Kali ini, Coach 886 tidak dapat hadir karena komitmen di dunia nyata, jadi tempatnya dialihkan kepada Drowning Fish, yang berkendara lebih dari 1000 km untuk bergabung dengan mereka. Ketika Yu Feng kembali bersama gadis itu, ikan tenggelam telah melihatnya tetapi tidak bergegas untuk menyapa, malah memilih duduk dengan tenang di tempat pemancingannya, sambil bergelut dengan ikan mas besar. Chen Tua. Yu Feng mendekat dari belakang ikan tenggelam dan menyapanya. Nama asli Drowning Fish adalah Chen Zenan, seorang pengusaha muda dan sukses dalam bisnis kayu, yang gemar memancing di waktu luangnya. Karena keterbatasan waktu, ia tidak banyak keluar dan menghabiskan sebagian besar waktunya menonton siaran langsung memancing untuk menahan keinginannya. Sudah lama sejak dia mengenal Yu Feng, dan mereka juga memiliki percakapan pribadi melalui WeChat, menjadikannya salah satu teman online terdekat di kalangan netizen. Sudah selesai? Kamu terlihat lebih bersemangat secara langsung daripada online. Chen Tua berdiri sambil tersenyum, menjabat tangan Yu Feng dengan sungguh-sungguh. Sibuk menjemput seseorang di bandara, lalu ada banyak sekali salam. Maaf atas kelalaianmu, saudaraku, jangan dimasukkan ke hati, ya, kata Yu Feng tulus. Chen Tua menyeringai dan menjawab, ada apa? Saya lihat Anda telah berupaya keras membangun tempat perkemahan ini. Tenda dan tempatnya sudah disiapkan dengan sangat baik. Kamu sudah mulai memancing? Yu Feng melanjutkan bertanya. Sudah menangkap lebih dari 10. Ikan mas besar ini, sungguh luar biasa. Oh benar, saya dengar dari Liu bahwa Anda punya umpan khusus untuk ikan besar. Berikan sebagian padaku untuk dicoba. Sekitar pukul 2, King Feng tampaknya telah bertemu dengan seekor ikan besar, tetapi ikan itu lolos karena tidak tersangkut dengan benar. Aku sudah menyimpan beberapa untukmu. Yu Feng mengeluarkan botol pelet kotoran domba dari sakunya, mengambil 7 atau 8 butir dengan jari-jarinya, lalu meletakkannya di wadah makanan. Apa ini sekarang? Wangi sekali.
Ikan tenggelam tak asing lagi dengan berbagai umpan, bahkan pernah menggunakan minyak wangi mahal dari tong rentang untuk membuat alkohol untuk memancing. Tapi ia belum pernah menggunakan umpan yang begitu tajam dan berbau busuk sebelumnya. Hanya dapat segini saja. Berencana untuk memberikan beberapa pelet kepada masing-masing orang pada siang hari, tetapi semua orang terganggu oleh baunya, hanya King Feng yang mengambil 2. Barang ini bagus, jangan dibuang jika Anda tidak bisa menggunakan semuanya. Taruh dalam botol kosong dan simpan. Siapa tahu kapan Anda akan menemukannya lagi. Tadi malam, Liu dan saya mengujinya. Ikan apapun yang kami tangkap berukuran besar. Menarik ikan mas yang beratnya lebih dari 20 pon dengan tongkat casting, tapi kami tidak berhasil menarik yang lain dengan tongkat tangan. Kamu orang yang tangguh, kata Chen Tua, menghargai umpan itu sambil mengeluarkan botol kosong dari kotak pancingnya untuk menyimpan pelet kotoran domba, menyegel botol itu dengan kantong plastik sebelum memasang tutupnya. Ia lalu mengambil tali pancingnya dari tongkat pancing terdekat dan menempelkan pelet ke sana. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Tua, Yu Feng mengobrol dengan teman-teman seperti peri dari utara dan 4 karat untuk sementara waktu, akhirnya memenuhi tugas sebagai tuan rumah. Sementara Yu Feng sibuk menghibur teman-temannya dari jauh, siaran langsung Wang Jian benar-benar menarik perhatian. Setelah tiba di waduk pada pagi hari dan memilih tempat memancing, tugas pertama yang dilakukan adalah meletakkan umpan. Setelah pagi harinya, umpannya mulai menunjukkan hasil, dan ketika siaran langsung dimulai, ia telah menangkap beberapa ikan muda dengan berat antara 2 dan 5 pon. Dengan adanya ikan yang ditangkap, ada banyak hal menarik yang bisa ditonton, sehingga siaran langsung Wang Jian secara konsisten memiliki lebih dari 300 pemirsa, bahkan lebih dari 200 pemirsa saat jam makan siang. Sore hari adalah waktu terbaik untuk memancing di waduk. Wang Jian menggunakan tongkat panjang dengan simpul slip untuk menangkap ikan besar dan tongkat pendek untuk menangkap ikan mas, sangat menikmatinya. Saat ia sedang melempar umpan dan berinteraksi dengan pengikutnya di obrolan langsung, tongkat panjang itu tiba-tiba tersentak ke depan, ditarik ke dalam air oleh seekor ikan. Omong kosong. Dapat ikan dengan pancing panjang, kata Wang Jian dengan tidak senonoh. Dia dengan cekatan meletakkan tongkat tangan yang dipegangnya di belakangnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil simpul hidup. Kail pada pancing ikan besar diberi umpan 2 jenis, yaitu umpan jagung dan umpan siput, yang keduanya menyasar ikan besar. Biasanya tidak ada aksi, tetapi jika seekor ikan memakan umpannya, kemungkinan besar itu adalah ikan besar. Kekuatan dari bawah air sangat besar. Tali simpul sepanjang 200 meter terurai dengan cepat, melesat sejauh puluhan meter dalam sekejap mata. Wang Jian punya banyak pengalaman memancing. Dengan cerdik mengatur simpul selip dengan sedikit menghanguskan tali, menambahkan sedikit perlawanan, dan perlahan merasakan kekuatan ikan di bawah. Setelah menahan serangan pertama, garisnya berjarak hampir 50 meter. Wang Jian dengan sabar mulai menariknya. Kali ini aku berhasil. Ini bukan ikan kecil. Wang Jian tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat berbicara kepada para penonton siaran langsungnya. Bab 122. Ritme streamer bayar untuk menang. Kelihatannya ini masalah besar berdasarkan situasinya. Tapi mari kita tetap konservatif. Kalau-kalau kita akhirnya berhasil menangkap ikan seberat 3 hingga 5 pon dan akhirnya menampar wajah kita sendiri. Itu sungguh memalukan. Bro di atas O1, yang lolos, yang tidak muncul, mereka semua ikan besar. Kita bersabar saja, teman-teman. Mungkin itu hanya anak kecil lainnya. Kurasa tidak, ikan itu berenang sejauh 50 meter sekaligus, mana mungkin ikan ini kecil. Menebak sekarang masih terlalu dini, tunggu sampai tuan rumah mengambil tongkat dan menegakkannya. Penasaran apakah tuan rumah akan mengadakan undian untuk ikan ini? Hari demi hari, saya tidak mendapat apa-apa, sungguh membuat frustrasi. Saya sudah berbaring di ruang streaming sepanjang hari dan belum memenangkan apapun. Baiklah, kapan tuan rumah akan belajar dari streamer lain untuk lebih murah hati dan memberikan sesuatu yang baik untuk para pria? Berbagai irama saluran publik tidak pernah berhenti, dan Wang Jian sudah agak terbiasa dengannya. Pada saat-saat kritis memancing ini, ia tidak mampu berinteraksi dengan ruang streaming. Ia hanya meliriknya sesekali, dan melanjutkan memancing dalam diam. Setelah beberapa kali menarik dan melepaskan simpul hidup, akhirnya dia berhasil memegang joran pancing dan perlahan-lahan menegakkannya. Wang Jian menghela napas lega. Menggunakan simpul slip untuk memancing memang nyaman, tetapi tali di bawah air diluruskan, tanpa banyak sudut. Begitu batang itu berdiri, sudut gaya pada kail berubah. Seringkali, yang terjadi adalah saat memancing dengan metode simpul hidup berjalan baik, begitu joran ditegakkan, kailnya bisa saja terlepas dan ikan pun lepas.
Sekarang tongkat pancing sudah terangkat dan ikan masih terikat erat pada tali pancing, maka rintangan pertama telah terlewati. Berdasarkan pengalaman masa lalu, ikan ini seharusnya berukuran cukup besar. Salah satu indikatornya adalah kelengkungan pada batang pancing, dan petunjuk penting lainnya adalah seberapa stabil ikan tersebut bergerak di bawah air. Ikan tersebut tidak menggelepar seperti ikan yang beratnya di bawah 10 pon. Setelah beberapa putaran memancing bolak-balik, ikan itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia terus berenang maju mundur di bawah air. Metode ikan geser 8 karakter milik Wang Jian cukup apik, selalu mendeteksi arah gaya ikan di bawah air dan terus-menerus menyesuaikan arah tongkat untuk mengarahkannya. Proses penangkapan ikannya cukup terampil. Teman-teman, ini pasti besar. Tidak mudah menunggu tangkapan besar seperti ini. Semua orang, mohon bantu bagikan streaming ini, dan terima kasih sebelumnya kepada kalian semua. Menangkap ikan besar berarti aliran sungai menjadi lebih menarik. Pada saat kritis ini, meminta penggemar streaming untuk membantu membagikan streaming tersebut dapat memainkan peran penting. Banyak penonton yang datang untuk menyaksikan keseruan tersebut tertarik dengan ikan besar, dengan tingkat retensi dan rasio konversi penggemar yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Namun, basis penggemar Wang Jian benar-benar kurang berkualitas. Meski ia banyak berteriak, hanya sedikit pemirsa yang baik hati yang membagikan tayangan tersebut. Banyak lagi yang menginginkan hadiah, taruhan, dan hadiah. Melihat keadaan saluran publik, Wang Jian menggertakkan giginya. Baiklah. Itu hanya sekadar hal, aku akan berusaha sekuat tenaga. Saya akan menawarkan satu set pelampung Gold Eye dari Pool Ocean sebagai hadiahnya. Semua yang berbagi streaming berhak mengikuti undian. Pelampung Gold Eye dari Pool Ocean memang merupakan produk kelas atas. Di antara kendaraan hias, mereka dianggap kelas menengah hingga atas. Bahkan model umum terjual tidak kurang dari 80 per potong, dan banyak yang berada pada kisaran 120 atau bahkan 150 per potong. Satu set yang berisi 3 bernilai setidaknya beberapa ratus. Dengan insentif undian berhadiah, para pemirsa ini akhirnya mulai bergerak. Saham tayangan perlahan mulai bergulir di saluran publik, dan orang-orang yang lewat terus memasuki tayangan tersebut. Jumlah pemirsa perlahan meningkat dari lebih dari 300 menjadi lebih dari 500. Sejak mulai melakukan streaming, kecuali pada detik-detik ketika streamer lain mengakhiri siarannya dan membuang pemirsa, streaming Wang Jian belum pernah mencapai jumlah pemirsa sebanyak ini. Dia langsung berteriak di streaming, memanggil orang-orang yang belum mengikuti untuk menekan tombol ikuti. Setelah sekitar setengah jam upaya bolak-balik, ikan besar itu akhirnya muncul dari air. Dengan joran ikan besar dan tali pancing yang kuat, dia merasa jauh lebih aman dibandingkan saat Yu Feng menangkap ikan besar di waduk terakhir kali. Efisiensi penangkapan ikan juga meningkat pesat. Ikan itu tidak kecil, beratnya lebih dari 20 pon. Seekor ikan mas besar yang sedang membalikkan tubuhnya saat teman Wang Jian, Xiao Bo, mengambilnya dan membawanya dengan selamat ke dalam rumah. Haha, akhirnya jangkarnya berdiri tegak, ikan ini cukup menambah beban di wajah kami. Menurutku beratnya lebih dari 20 pon. Dia berdiri tegak O1, menangkap ikan besar jauh lebih baik daripada menangkap ikan kecil. Senar pancing dan tongkatnya berdengung tanpa henti, itu membuat jantungku berdebar kencang, sangat memuaskan. Wang Jian juga sangat gembira. Ia melilitkan handuk basah di bagian belakang insang ikan, memegang kedua ujungnya dengan tangan kanan, dan mengangkat ikan itu dengan kerja sama tangan kirinya. Saudara-saudara, inilah ikan mas besar dan sehat pertama yang kita tangkap di waduk hari ini. Lihatlah betapa indahnya ikan ini, siripnya yang merah dan sisiknya yang keemasan. Indah bukan? Jangkarnya keren banget. Untuk menangkap ikan sebesar itu dalam waktu setengah jam. Siapkan sarang dan teruskan perjalanan, mungkin kita akan mendapatkan satu lagi. Cepat timbang, semua orang menunggu hasil tebak beratnya. Saya tidak tahu bagaimana kabar Yu Feng saat memancing. Apakah dia berhasil menangkap ikan besar? Tidak melakukan streaming langsung benar-benar membunuhku. Setelah memamerkan ikan besar itu melalui foto dan pajangan, Wang Jian cukup gembira, tetapi melihat seseorang menyebut Yu Feng dalam obrolan streaming langsung membuatnya merasa agak tak nyaman. Mari kita fokus saja pada penangkapan ikan kita sendiri dan jangan sampai tertukar dengan jangkar lain. Jangan mengganggu kecepatan orang lain di siaran langsung saya. Kalau ada yang berani ribut lagi, aku kunci kandang anjingnya, kata Wang Jian dengan nada agak kasar. Astaga, sebatas itukah toleransi pembawa acara? Tidak mengatakan hal yang tidak pantas di saluran publik, hanya dengan santai bertanya ada apa dengan memancing di tempat yang sama? Apakah itu masalah besar? Anda menangkap seekor ikan besar dan hanya itu saja. Anda melayang di udara? Yu Feng tidak membuat keributan setelah menangkap dan melepaskan ikan king besar seberat 30 pon lebih,
Apa yang perlu dipamerkan tentang menangkap ikan mas? Mengunci kandang anjing? Siapa yang kau panggil anjing? Pembawa berita? Apakah begitu cara Anda memandang pemirsa setia siaran langsung Anda? Para penonton di siaran langsung benar-benar tidak memanjakan Wang Jian. Saat mereka melihat wajahnya berubah, mereka langsung mulai menggodanya kembali. Pemirsa daring adalah kelompok yang unik. Jika mereka tulus, tindakan mereka bisa sangat menyentuh. Saat mereka gaduh, mereka berubah menjadi pejuang keyboard, siap mengkritik siapa saja, bahkan surga itu sendiri. Sejak Yu Feng mulai streaming, karena kepribadiannya, ia berinteraksi dengan murah hati dengan para pemirsanya. Jarang meminta hadiah dan bahkan membayar ongkos kirim hadiah dari hasil giveaway-nya dari kantongnya sendiri. Ditambah lagi dengan cara bicaranya yang bebas masalah dan memperlakukan orang lain, ia memperoleh dukungan sepenuh hati dari banyak pemirsa. Bahkan ketika berhadapan dengan troll atau pembenci, sebelum Yu Feng sempat berbicara, banyak penggemar berat akan secara spontan membela pembawa acara favorit mereka. Sebaliknya, Wang Jian mengikuti pendekatan yang berbeda, menarik penggemar dan penonton dengan menghabiskan uang, kurang sentuhan pribadi, dengan penggemar yang tidak begitu loyal atau berkualitas tinggi. Menghabiskan uang dapat meningkatkan popularitas untuk waktu yang singkat, tetapi ada pro dan kontranya. Peningkatan popularitas yang cepat tidak meningkatkan kualitas penggemar atau pesona pribadi pembawa acara, malah menyebabkan lebih banyak insiden penonton yang menimbulkan masalah dibandingkan dengan komunitas Yu Feng. Bab 123. Dua orang mesum. Saat laju siaran langsung meningkat, hampir kehilangan kendali, kakak senior Yu Kulong menepuk bahu Wang Jian dengan lembut dari belakang, mengingatkannya untuk tetap tenang. Jelas bagi para pengamat bahwa reaksi Wang Jian memang agak terlalu berlebihan kali ini. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Jian berusaha mengendalikan emosinya. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, akhirnya dia berbicara dengan suara berat, "Maaf, saya bicara tanpa berpikir dulu dan menggunakan bahasa yang tidak pantas, saya minta maaf kepada semuanya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, ketika kami menyiarkan langsung kegiatan memancing kami, sebaiknya kami hanya berbicara tentang diri kami sendiri. Saya tidak ada hubungannya dengan Yu Feng, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan tentangnya di siaran langsung saya. Jangan fokus pada apa yang terjadi di luar, dan tolong jangan membuat masalah di siaran langsung. Terima kasih semuanya." Suasana yang awalnya tegang dalam siaran langsung sedikit mereda setelah permintaan maaf tulus Wang Jian. Meskipun jumlah pemirsa berkurang lebih dari 100, kembali stabil menjadi hanya sekitar 380 orang. Lebih tepatnya begitu, tuan rumah macam apa yang mengumpat orang tanpa alasan? Melihat kamu tulus, aku tidak akan berhenti mengikuti untuk saat ini. Cepat lemparkan kailnya, kita tunggu ikannya terpancing. Fokuslah pada acara utama, kenapa harus repot-repot dengan para pembuat onar? Tepat sekali, pembawa acaranya agak bodoh. Banyak pembawa acara lain yang akan mengabaikan drama semacam ini. Semakin banyak Anda terlibat, semakin buruk hasilnya. Mengapa tidak mengundi beberapa hadiah untuk meningkatkan jumlah pemirsa Anda? Sulit untuk mencapai lebih dari 500, dan sekarang lihat, kita telah jatuh kembali. Menekan kekesalannya, Wang Jian dengan sabar meneruskan siaran langsung memancingnya. Setiap kali ia melihat topik yang pantas, ia mengobrol dengan para pemirsa dalam siaran langsung, dan setiap kali ia melihat pertanyaan yang tajam atau sensitif, ia berpura-pura tidak melihatnya. Suasana di siaran langsung sebenarnya membaik cukup banyak dari sebelumnya. Akan tetapi, saat emosi mulai tak terkendali dalam siaran langsung, keberuntungannya tampaknya sudah habis juga. Semenjak mendaratkan ikan besar tadi, tidak ada pergerakan sama sekali di tempat pemancingan yang ditempati Wang Jian dan rekan-rekannya. Seakan-akan semua ikan telah menerima perintah untuk melarikan diri. Situasi ikan adalah urat nadi kehidupan seorang pembawa acara siaran langsung memancing. Bahkan jika Yu Feng mulai menyiarkan dengan lebih dari 1.000 pemirsa, jika ia tidak menangkap seekor ikan pun dalam waktu lama, pemirsanya akan menurun, prinsip yang sama berlaku. Kini, siaran langsung Wang Jian tertangkap dalam suasana canggung itu. Karena lama tidak ada ikan yang tertangkap, jumlah pemirsa terus menurun, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, saluran tersebut kehilangan kurang dari 200 pemirsa. Setelah bertahan selama setengah jam lagi, Wang Jian menggelar 2 putaran hadiah, tetapi tetap tidak berhasil membalikan keadaan. Pada akhirnya, hanya sekitar 100 lebih penonton setia yang masih ada di sana. Awal yang tinggi dan akhir yang rendah membuat Wang Jian merasa cukup frustrasi. Kalau dia terus memancing seperti ini, siaran langsungnya akan hancur. Tanpa pilihan lain, Wang Jian mengumumkan bahwa karena baterai peralatannya lemah, siaran akan dihentikan sementara. Jika situasi akan membaik pada malam hari, ia akan hidup lagi untuk semua orang. Mengakhiri siaran langsung,
Wang Jian akhirnya menghela napas pelan, terbebas dari perasaan kacau dan rumit yang telah menyiksanya. Setelah mematikan siaran langsung, Yu Kulong berjalan mendekati Wang Jian. Apa yang terjadi denganmu selama streaming? Kamu baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba meledak dalam amarah yang tak beralasan? Beruntungnya saya ada di sana untuk mengingatkan Anda. Kalau tidak, usaha dan investasi Anda selama beberapa hari terakhir ini akan sia-sia. Bukankah usiamu sudah lebih dari 30 tahun? Tidak bisakah kamu menahan amarahmu? Yu Kulong sedikit lebih tua dari Wang Jian, dan kedua bersaudara itu biasanya memiliki hubungan yang baik. Jarang sekali Yu Kulong memarahi adik laki-lakinya seperti ini, tetapi kali ini dia tidak dapat menahannya setelah hampir menyebabkan insiden streaming langsung. Merasa kesal, Wang Jian mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakan satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk kakak laki-lakinya, menghisapnya, lalu berkata, orang-orang idiot di siaran langsung itu selalu saja menipuku. Biasanya saya bisa menerimanya, tetapi hari ini mereka keterlaluan. Aku kehilangan kesabaran. Tidak bisa menahan diri? Apakah karena seseorang menyebut Yu Feng yang membuatmu kehilangan keseimbangan? Yu Kulong adalah pengamat yang jeli, tepat sasaran. Ya? Wang Jian tidak malu mengakui hal itu. Sikapmu bagus, kami menyiarkan urusan kami sendiri tanpa mencampuri urusan orang lain, tapi sikapmu salah. Kamar kecil yang gelap adalah kamar kecil yang gelap. Mengapa disebut kandang anjing? Tidakkah kamu tahu betapa sensitifnya para pemirsa itu? Anda baru saja harus melanggar tabu. Baiklah, lain kali aku akan berhati-hati. Wang Jian mengembuskan asap rokok dan menerima kritikan itu dengan rendah hati. Kedua saudara itu tidak merahasiakan pembicaraan mereka dari Xiao Bo dan Mao. Namun, keduanya tahu tempat mereka dan diam-diam meninggalkan perkemahan nelayan di tepi selatan setelah mengucapkan selamat tinggal. Ketika Wang Jian sedang melakukan siaran langsung tadi, terdengar beberapa seruan kaget dari daerah pinggang tengah tepi timur waduk. Xiao Bo, yang memiliki penglihatan bagus, melihat dari kejauhan bahwa seseorang telah menangkap seekor ikan, dan ikan itu besar. Memanfaatkan kesempatan saat Yu Kulong memberi pelajaran pada adik laki-lakinya, keduanya bertukar pandang, berencana untuk melihat lebih dekat ke sekitar. Waduk Cliff Dam itu besar, dan perlu waktu setidaknya 1 jam berjalan kaki dari tepi selatan ke East Ban Midlewaist mengikuti garis pantai yang berkelok-kelok. Akan tetapi, jika melewati puncak bendungan yang datar, waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih singkat, paling lama 20 menit. Kebanyakan orang gemar akan kegembiraan, dan Xiao Bo serta Mao tidak terkecuali. Mereka dengan santai berjalan menuju kamp Yue Feng. Saat itu siang bolong, dan semua orang di perkemahan sedang memancing di tempat masing-masing, hanya Yu Feng yang mengobrol dengan pendatang baru di posisi paling utara. Tidak seorang pun menyadari kehadiran 2 orang asing di kamp itu. Sialan, kenapa mereka masih menangkap ikan di sini sementara pihak kita sudah mati? Xiao Bo, yang tidak terlalu peduli dengan sopan santunnya, meludahkan ludah kental dan berkata kepada Mao. Saya pikir itu ada hubungannya dengan kedalaman air. Meskipun suhu sudah mulai menghangat, jika airnya terlalu dalam, di sana lebih dingin. Begitu suhu berubah, ikan berhenti menggigit. Analisis Mao ternyata cukup dapat diandalkan. Xiao Bo menghabiskan rokoknya, lalu melemparkannya ke tanah dengan santai, dan menghentakkannya dengan kakinya sambil berkata, jika kita tahu, kita juga akan memilih tempat yang dangkal. Kami baru mendapat banyak ikan sekitar tengah hari. Sekarang bahkan belum gelap, dan aktivitas sudah mereda. Aku rasa akan sulit bahkan di paruh pertama malam ini. Mari kita coba dan lihat. Kami datang dengan persiapan untuk perjalanan jauh, siap tinggal selama 3 hingga 5 hari setidaknya. Kalau memang tidak berhasil, kita bisa bertukar tempat nanti. Saat keduanya berbincang, mereka berjalan melewati beberapa tempat pemancingan ketika tiba-tiba, Xiao Bo berhenti di tengah jalan, matanya tertuju pada tempat pemancingan tak jauh dari sana. Hei, lihat ke sana, bisik Xiao Bo sambil menunjuk ke depan. Di anjungan pemancingan di tepi air, seorang gadis tengah duduk tegak di atas kotak pancing, fokus pada memancing, dan di sampingnya, mengenakan perlengkapan lengkap, adalah Su Cheng, duduk dengan anggun. Meskipun kedua gadis itu tertutup sepenuhnya dan wajah mereka tidak terlihat, pakaian tabir surya mereka tidak dapat menyembunyikan bentuk tubuh mereka yang sempurna. Terutama gadis yang duduk di atas kotak pancing, kakinya yang panjang dan lurus terlihat jelas, dipadukan dengan sepatu putih kecilnya, dia sangat menarik. Mao menelan ludah secara refleks, sial, kamp Yue Feng bahkan punya gadis-gadis hebat seperti itu. Berdasarkan tubuh dan getarannya saja, tanpa melihat wajahnya, dia mendapat skor 90. Kaki panjang itu, ya ampun.
Xiao Bo setuju dengan antusias. Sepertinya orang-orang ini mengorganisasikan kelompok pemancingan daring. Mereka mungkin tidak saling mengenal dengan baik, kata Mao dengan suara rendah. Bab 124. Satu tamparan ke depan, satu tamparan ke belakang. Richuan segera menyadari sesuatu. Benar. Kalau saja semua orang dalam kelompok itu adalah teman, pasti akan sangat menyenangkan baginya untuk mendekati mereka sendiri. Tetapi sekarang semua orang diorganisasikan melalui pertemuan memancing daring, dan dia hanyalah pendatang baru. Mendekati seseorang untuk menyapa bahkan mungkin memberinya kontak WeChat atau semacamnya. Kalau tidak, ayo kita coba, kata Richuan sambil mengumpulkan keberaniannya. Coba saja, paling-paling kita tidak akan dapat apa-apa, toh tidak rugi. Mao cepat-cepat menyetujui. Ayo pergi. Richuan memimpin. Duduk di atas kotak pancing, anak itu sekarang benar-benar bersemangat. Yu Feng baru saja menyegarkan tempat mereka dengan versi emas kesayangannya dari anggur beras ikan mas Trucian dan menjadi sedikit sibuk dengan memancing ikan. Gadis muda itu, tangannya bergerak-gerak, berseru kegirangan, bahkan keringat mulai membasahi dahinya. Tepat pada saat itu, dua orang lelaki dengan tampang agak menjijikan mendekat. Cantik, bagaimana kabar memancingnya? Sapa Richuan yang lebih tinggi dengan santai. Gadis itu dan Su Cheng mendengar suara itu dan hampir bersamaan menoleh untuk melihat. Dua wajah yang sama sekali tidak dikenal, satu tinggi dan kurus, satu pendek dan gemuk, orang yang baru saja berbicara kemungkinan besar adalah orang yang tinggi. Tidak buruk, jawab gadis itu dengan acuh tak acuh, jelas tidak tertarik untuk terlibat lebih jauh. Kedua pria itu, baik dari segi pakaian maupun perilaku, sama-sama mengerikan, dan cara mereka memandang orang lain sangat tidak mengenakan. Yang kurus itu memiliki sepetak rambut berwarna kuning di dahinya, jelas bukan kabar baik. Umpan apa yang kamu gunakan? Sudah berapa lama Anda memancing? Aku seorang ahli, bersertifikat dari Asosiasi Perikanan. Richuan membanggakan tanpa malu-malu. Oh, gadis itu menepisnya lagi, tanpa menoleh, sementara Su Cheng juga tidak mendongak, alisnya yang halus kini sedikit berkerut. Melihat kedua gadis itu tidak berniat untuk terlibat, Richuan merasa kecewa, dan Mao kemudian bertanya, bisakah kami mendapatkan WeChat MU? Kami sangat senang bertemu dengan wanita cantik seperti mereka. Upaya merayu yang canggung seperti itu membuat gadis itu tidak dapat menghargai keberanian mereka. Karena sudah didekati berkali-kali sejak masa kanak-kanak, tingkat amatir ini hanyalah permainan anak-anak. Maaf, kami tidak menggunakan WeChat. Kiki saja, atau bahkan nomor telepon, desak Mao dengan putus asa. Kami tidak punya. Tuan-tuan, silakan mundur, atau aku akan memanggil bantuan. Su Cheng menolak dengan tegas, alisnya yang indah terangkat, sedikit ancaman di matanya. Kami tidak bermaksud jahat, kami hanya terpesona oleh kecantikanmu dan ingin berteman. Richuan menambahkan dengan cepat. Tidak tertarik, jangan berkeliaran di belakangku. Aku baru saja mulai memancing, dan kalau nanti kamu tersangkut di kailku, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Gadis itu mengeluarkan penolakan langsung. Kalau saja itu adalah rayuan yang lihai, mereka akan langsung pergi begitu sikap defensif si gadis terlihat jelas dan dia sudah menolak dengan tegas. Akan tetapi, Richuan dan Mao jelas bukan yang paling cerdas, terus melayang di dekatnya, tanpa henti mengganggu. Tepat pada saat itu, pelampung gadis itu bergoyang lagi, dan dia segera memutar matanya, mencengkeram tongkatnya lebih erat. Dia melengkungkan tongkat pancingnya dan melemparkan ikan ke belakangnya. Meskipun tongkat King Hong ringan dan halus, tulang punggungnya kuat. Seekor ikan seberat sekitar 7 atau 8 tael terlempar ke belakangnya, mendarat tepat di wajah Mao. Aduh! Mao berteriak berlebihan, sambil memegangi matanya dan berjongkok. Teriakan ini menarik perhatian banyak pemancing, namun sebagaimana yang dianalisis oleh Mao dan Richuan, karena semuanya adalah orang asing, bahkan yang setenar gadis itu, tidak ada seorang pun yang gegabah datang. Kini Mao melihat kesempatannya dan berteriak lebih menyedihkan lagi, sambil masih memegangi matanya. Gadis itu agak panik sekarang. Kekesalan awalnya karena dilecehkan telah berujung pada tindakan nakal ini, tetapi dia tidak bermaksud memukulnya di wajah, dan sepertinya dia mungkin akan memukul matanya. Apakah kamu baik-baik saja? Sudah kubilang aku baru mulai memancing dan kuminta kau hati-hati. Gadis itu, yang telah menyebabkan kecelakaan itu, kebingungan, tidak yakin bagaimana cara mengobati lukanya. Saat itu, Richuan melihat kesempatan dan berpura-pura bingung sambil dengan kikuk meraih tangan kiri gadis itu.
begitu licin, begitu lembut. Akan tetapi, momen menyenangkan itu tidak berlangsung lama, hanya sesaat sebelum pipi kirinya menerima tamparan keras. Tunjukkan rasa hormat. Wajah cantik gadis itu berubah dingin. Bajingan ini benar-benar mengambil kesempatan untuk meraih tangannya. Pada saat itu, mendengar keributan itu, Yu Feng menoleh dan melihat anggur beras dan Wei Liang menjerat gadis itu dari jauh. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku sudah mengingatkan semua orang untuk tetap bersikap tenang? Mengapa masih ada yang mengganggunya? Yu Feng meluruskan kakinya dan berlari menuju tempat kejadian. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa dia tidak mengenal kedua orang ini. Mereka tentu saja tidak ada di sini untuk berpartisipasi dalam kegiatan memancing yang dijadwalkan. Apa yang kau lakukan? Yu Feng mendekat dan dengan cepat menarik gadis itu agar berdiri terlindungi di belakangnya. Yu Feng, dua orang ini mengganggu kita. Gadis itu kembali percaya diri ketika Yu Feng tiba dan langsung mengeluh. Kami di sini hanya untuk bersenang-senang, kami datang hanya untuk meminta informasi kontak. Wei Liang melanjutkan penjelasannya, sama sekali tidak menyadari ekspresi tidak senang di wajah Yu Feng. Tanpa menunggu penjelasannya selesai, Yu Feng menyiramkan anggur beras ke wajah. Kalau kau tidak ingin keadaan menjadi buruk, pergilah, kata Yu Feng dengan nada dominan. Bagaimana kau bisa memukul orang seperti itu? Setelah menerima tamparan langsung dan tamparan balik, wajah Ricuain menjadi simetris. Memukulmu adalah hal paling tidak yang bisa kulakukan. Teruslah main-main, dan lihat apakah aku tidak memanggil polisi untuk mengurungmu selama beberapa hari. Yu Feng menunjuk hidung Ricuain dengan agresif, berbicara dari ketinggian. Belum lagi, perawakan Yu Feng yang tinggi dan nada bicaranya yang memerintah memancarkan aura yang sangat menindas, membuat anggur beras menelan ludah dan tetap terdiam. Pada saat ini, dari kejauhan, Qiangzi dan Ken, yang sedang memancing, mendengar keributan itu dan segera datang. Feng, apa yang terjadi? Yu Feng tidak menjawab, tetapi terus menatap tajam ke arah Wei Liang dan Ricuain. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk pergi. Kalau kamu tidak pergi, kamu mungkin akan tinggal di sini selamanya. Melihat situasi makin memanas, Wei Liang dan Ricuain yang baru saja ditampar pun bertukar pandang. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Mereka memutuskan lebih baik pergi dan perlahan-lahan menyelinap pergi. Setelah mengusir para penjahat itu, Yu Feng kemudian bertanya dengan lembut, apakah kalian berdua baik-baik saja? Gadis itu, yang menyaksikan Yu Feng dengan sikapnya yang penuh kesan untuk pertama kalinya, tidak dapat menahan rasa kagumnya. Saat Yu Feng bertanya padanya apakah dia baik-baik saja, dia begitu bingung sehingga dia tidak langsung menjawab. Yu Feng melambaikan tangannya di depan matanya. Hei, kamu baik-baik saja? Ah, aku baik-baik saja. Mata gadis itu melirik ke sana kemari, agak panik seolah-olah rahasianya telah terbongkar. Orang-orang ini mungkin berasal dari camp di seberang tepi selatan yang datang ke sini untuk memancing. Haruskah kita meminta pemilik waduk untuk mengusir orang-orang ini? Qiangzi bertanya dengan mata terbelalak. Yu Feng menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, mengusir mereka saja sudah cukup. Kami datang untuk bersenang-senang, bukan untuk membuat masalah. Itu hanya akan merusak suasana hati. Baiklah. Melihat Yu Feng tidak ingin menambah masalah, Qiangzi tidak melanjutkannya lebih jauh. Setelah para penjahat itu diusir, Qiangzi dan Ken kembali ke tempat memancing mereka. Yu Feng tetap tinggal. Bab 125. Mengipasi api, muncul di pintu. Dasar penipu kecil, bukankah kau bilang akan mengajari kami cara melempar tongkat? Kata anak itu dengan cepat mengalihkan pembicaraan untuk menyesuaikan suasana hatinya. Oh, biarkan aku mengambilnya, Liu sudah menyiapkannya. Ketertiban di perkemahan kembali normal, tetapi Xiaobo dan Ermao, yang telah menyelinap pergi setelah ditampar 2 kali, merasa agak kesal. Kedua wanita jalang itu, apakah mereka hanya mengandalkan kecantikannya? Katakan saja tidak jika kau tidak mau memberikannya, tapi lihatlah bagaimana mereka menolak kita dari jauh. Gerutu Xiaobo dengan marah. Sialan, sial banget, bahkan gak nyampe telepon malah ditampar 2 kali. Lihat wajahku, apakah bengkak? Rasanya gigiku copot. Pipi Ermao terasa panas membara. Baik anak itu maupun Yu Feng tak kuasa menahan tamparan mereka, terutama tamparan dari Yu Feng. Ini jelas bengkak, sidik jarinya jelas sekali. Sekarang kita benar-benar kehilangan muka. Jawab Xiaobo. Jika aku tahu, aku tidak akan mendekati mereka.
Sekarang bagaimana aku menjelaskannya saat aku kembali? Kalau Kakayu tahu, dia pasti akan memarahi kita. Kata Ermao dengan cemas. Kami tidak melakukan hal yang tidak pantas, hanya bilang saja kami sedang menonton si cantik memancing dari belakang ketika seekor ikan menampar muka saya. Lalu saya tidak sengaja menyentuh tangannya, dan dia tidak mau melepaskannya. Kita tidak mengada-ada, mari kita bersihkan diri kita dari kesalahan dulu. Xiaobo cerdas, dan dengan mengatakan itu, dia tidak berbohong tentang fakta dan bahkan membuatnya terdengar dibenarkan. Setidaknya Yukulong tidak akan memarahi mereka ketika dia mengetahuinya. Baiklah, aku setuju dengan kata-katamu. Ngomong-ngomong, tangan gadis itu memang luar biasa, sangat halus dan lembut. Kenang Ermao dengan ekspresi mesum, seolah-olah tamparan di wajahnya sudah tidak sakit lagi. Sialan, biasanya kau pengecut sekali, tapi kau masih tahu cara memanfaatkan situasi genting. Xiaobo yang dimarahi dan tidak mendapatkan apa-apa, mengeluh dengan tidak puas. Hehe. Setelah memutuskan cerita mereka, kedua saudara itu berjalan santai kembali ke perkemahan. Wang Jian kembali ke tendanya untuk mengambil air minum kemasan dan melihat wajah Ermao yang bengkak dengan bekas sidik jari yang jelas. Ermao, apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu? Wang Jian, meskipun nakal, setia pada teman-temannya. Pergi keluar bersama berarti mereka adalah satu tim. Kehormatan dan aib seseorang ditanggung bersama, dan jika mereka diganggu, harus ada penjelasan. Ah, kalian berdua sedang berdiskusi. Dan karena bosan, Xiaobo dan aku hanya berjalan-jalan di sekitar waduk, dan sebelum kami menyadarinya, kami telah berjalan ke perkemahan East Ban Midle West. Memancing di sana tidak buruk, dan melihat dua gadis sedang memancing, kami hanya berdiri di belakang dan menonton sejenak. Salah satu gadis itu tampaknya seorang pemula dan membalikan seekor ikan tepat di belakangnya, yang mendarat di wajah saya. Aku menutup mataku, dan saat dia mendekat untuk melihat, aku tak sengaja menyentuh tangannya, lalu aku ditampar. Xiaobo juga terlibat dalam pelecehan itu, jadi dia tidak bisa lepas dari kesalahan dan segera mengangguk saat ditanya. Bagi Qinlong, mengetahui karakter saudara-saudaranya, Ermao agak licin, sementara Xiaobo lebih dapat diandalkan. Karena Xiaobo mengonfirmasi cerita tersebut, kemungkinan besar memang benar. Yu Feng, lagi-lagi Yu Feng. Benar-benar keterlaluan. Anda tidak memukul wajah seseorang, lihat apa yang dia lakukan pada wajah Ermao. Dia hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk memprovokasi kita. Ayo kita cari dia. Kemarahan Wang Jian yang baru saja mereda, kembali membuncah. Biasanya, Yu Kulong pasti akan bisa mengendalikan keadaan. Tetapi sekarang setelah adik laki-lakinya dipukul, sebagai kakak laki-laki, dia pasti harus mengambil sikap. Suasana dalam siaran langsung itu juga secara halus memengaruhinya, membuatnya kurang rasional. Saudara Jian, saudara Yu, biarkan saja. Lagi pula, kita juga salah, dan membuat keributan tidak akan memperjelas siapa yang benar atau salah. Mau merasa tidak nyaman di dalam, karena semuanya bisa terbongkar jika terjadi konfrontasi. Iya, Bro Jian, kita kan cuma kesini buat senang-senang aja, udah dapat waktu istirahat, mendingan kita hindarin aja masalah. Biarkan saja. Xiaobo juga merasa gugup. Mengapa kita harus membiarkannya? Kalau ada masalah, bicaralah, kenapa harus memukul seseorang? Bahkan jika kalian berdua benar-benar salah, itu urusan polisi, bukan urusan kalian. Orang lain mungkin menghindari masalah, tapi aku tidak takut. Kali ini, aku butuh penjelasan, apapun yang terjadi. Wang Jian benar-benar geram. Jika mau tidak membujuk mereka, Yu Kulong mungkin masih sedikit rasional, tetapi melihat adik laki-lakinya menyerah sepenuhnya mengubahnya. Ayo, cari dia, seru Yu Kulong sambil memimpin jalan ke depan. Melihat masalah mulai muncul, Xiaobo dan mau saling bertukar pandang, hati mereka dipenuhi penyesalan. Tetapi, takut dimarahi, mereka ragu-ragu cukup lama sebelum berani mengatakan kebenaran. Dalam sekejap, kesempatan terakhir telah hilang, Yu Tua menyalakan mobil, membawa 3 orang langsung menuju perkemahan Yu Feng di East Ban Midle West. Pada saat itu, Yu Feng tengah mengajarkan langsung kepada anak-anak dan Su Cheng cara menggunakan tongkat pemintal. Kumparan pemintal agak lebih mudah dioperasikan dibandingkan dengan kumparan drum dan roda tetes air. Yu Feng menjelaskan secara singkat struktur dasar kumparan, di mana kontrol rem dan pengurangan beban berada, yang mengendalikan putaran maju atau mundur, teknik pengecoran dasar, dan cara menarik gulungan saat ikan tertangkap, termasuk detail tingkat pemula lainnya. Kedua gadis itu adalah pembelajar yang cepat, memahami dasar-dasar dengan mudah setelah berfokus pada studinya. Karena khawatir dengan masalah praktis,
Yu Feng secara khusus membawa dua pemberat besar seberat 100 gram dan menggantungkannya pada konektor rakitan tali untuk mensimulasikan ikan yang sedang ditangkap, sehingga anak-anak dapat berlatih secara langsung. Meskipun pemberatnya kurang kuat, mereka masih bisa mensimulasikan situasi secara kasar. Anak-anak tampil dengan baik, mengangkat joran untuk memancing, mengatur joran sejajar, dan memutar gulungan untuk menarik tali. Semuanya terlihat cukup profesional setelah sesi latihan. Tepat pada saat itu, suara gemuruh mesin truk pickup terdengar dari bendungan. Yu Feng mengira itu adalah manajer waduk yang datang untuk mengirimkan persediaan makanan yang dipesan terlebih dahulu dan menoleh untuk melihat. Tidak ada tanda-tanda keberadaan sang manajer, tetapi beberapa sosok yang dikenalnya muncul dalam pandangan Yu Feng. Wang Jian dan Yu Kulong memimpin dua pria, yang satu tinggi dan yang satu pendek, yang baru saja dipukuli, sedang mendekat. Kedua bajingan ini dari kubu Wang Jian. Kalau nanti ada keributan, jangan takut. Kalau berani unjuk gigi, aku akan hancurkan mereka. Yu Feng memperingatkan anak-anak itu, karena menyadari ada yang tidak beres dari para pengunjung. Mungkin kita tetap harus menelepon polisi karena mereka memang salah, kata anak itu, merasa agak bersalah. Baiklah, aku bisa membantu bersaksi, ayo kita panggil polisi, timpal Su Cheng. Jangan khawatir, tetaplah di sini bersama Cheng Zi, aku di sini. Yu Feng meyakinkan mereka, lalu berdiri dari tempat duduknya. Sebelum Wang Jian dan kelompoknya bisa mencapai camp, Yu Feng memanggil Qiang Zi, dan Liu Fengnian bersama Wei Liang juga mengikuti. Yu Feng, apa maksudmu dengan ini? Kenapa kau memukul adikku? Wang Jian berteriak dari kejauhan. Bab 126. Gambaran besar. Kedua bajingan ini melecehkan tamu terhormatku dan melakukan pendekatan pada gadis itu. Mengalahkan mereka berarti membiarkan mereka lolos dengan mudah. Beraninya kau datang dan menghadapiku? Yu Feng menunjuk hidung Mau dengan agresif, suaranya penuh wibawa. Temanmu yang sedang memancing itulah yang melemparkan kail ke wajah Mau. Mau yang sedang menutupi wajahnya, tak sengaja menyentuh tangan gadis itu. Mengapa kamu memukulinya tanpa memahami situasinya? Lihat wajahnya, giginya juga goyang. Wang Jian tak henti-hentinya berdebat. Yu Feng mencibir dingin, kau yakin begitulah kejadiannya? Ingin saya memanggil orang-orang yang terlibat untuk konfrontasi? Kedua orang mesum itu datang mengganggunya, menanyakan informasi kontaknya, dan meski dia menolak, mereka tidak mau meninggalkannya sendirian, mengganggunya terus-menerus. Teman saya baru belajar memancing, kami memperingatkan mereka untuk berhati-hati, tetapi mereka tetap melakukannya. Sekarang mereka ingin menyalahkan kita karena terkena ikan? Gadis kami merasa khawatir dan memeriksanya, takut dia terluka, dan si gendut ini mengambil kesempatan untuk meraih tangannya dan merabanya. Apakah menurutmu aku salah karena memukulnya? Sekarang, Wang Jian dan Yu Kulong sedikit tercengang. Kedua orang ini tidak sepenuhnya berbohong, tetapi mereka sengaja mengecilkan sebagian kebenaran. Sekarang mereka datang mengetuk hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak dapat dengan mudah menyelesaikan masalah tersebut. Mencoba mendekati seorang gadis adalah hal yang wajar. Jika dia mengabaikanmu, ya sudahlah. Namun jika terus-menerus menyebalkan dan kemudian menjadi sensitif, itu sungguh tercela. Dalam situasi seperti itu, bukan hanya Yu Feng yang akan turun tangan dan melayangkan pukulan. Sekalipun Wang Jian atau Yu Kulong ada di posisinya, mereka tidak akan menoleransi hal itu, dan menampar mereka sudah menunjukkan belas kasihan. Tapi itulah prinsipnya. Kalau menyangkut kepala sendiri, pertimbangannya sangat berbeda. Mereka berempat datang dengan penuh amarah. Jika mereka mundur sekarang, mereka akan kehilangan muka. Masalah antara Mau dan Xiaobo adalah konflik internal. Kompensasi dapat dibicarakan kemudian, prioritasnya adalah menyelamatkan muka. Mau, apakah itu yang terjadi? Apakah kamu sengaja menguping atau bertingkah seperti penjahat? Wang Jian berbalik dan menatap Mau yang wajahnya bengkak. Dengan begitu banyak mata yang tertuju padanya, bagaimana Mau bisa mengakuinya? Dia dengan keras kepala berkata, tidak. Kami berdiri di belakang sebentar, dan gerakan memancing wanita itu mengayunkan ikan ke wajah saya. Ekor ikan itu melintas di mataku, dan aku berjongkok, menutupinya. Siapa bilang aku mengambil keuntungan saat buta? Ya, saya menyentuh tangannya, tetapi itu tidak disengaja. Saya ditampar tanpa kejelasan situasi. Kedua belah pihak ini terlibat dalam kebuntuan yang singkat dan menegangkan. Kecurigaan mengambil keuntungan memang ada, tetapi ada pula penyebab sebelumnya, dan itu bukanlah hooliganisme yang tak berakal.
Masing-masing pihak punya alasannya sendiri, sehingga sangat sulit menentukan kasus yang jelas, bahkan jika polisi datang tanpa bukti video dari tempat kejadian perkara. Saya tidak peduli apakah Anda melakukannya dengan sengaja atau berpura-pura itu tidak disengaja. Faktanya, Anda menyebabkan masalah di camp kami, dan Anda melecehkan gadis muda kami. Dan sekarang kau punya nyali untuk datang dan menuntut balas. Akulah yang menamparmu, dan aku siap menerima apapun keputusanmu. Yu Feng tak tergoyahkan dalam masalah ini, tatapannya tajam dan mengintimidasi, menyebabkan Xiaobo dan Mau merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka saat tatapan itu menyapu Wang Jian dan yang lainnya. Meminta maaf. Kalau tidak, ini belum berakhir. Wang Jian sama tegasnya, menolak untuk mundur. Persetan dengan ibumu. Apakah Anda mencari masalah? Mohon maaf pantatku. Percaya atau tidak, dengan satu panggilan telepon, aku bisa mengurung kalian semua di kandang. Sebelum Yu Feng sempat meledak, Ma Boqiang sudah sangat marah. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda yang berpengaruh, yang terbiasa diberi muka di wilayahnya. Tidak mengganggu orang lain saja sudah terpuji, dan sekarang, ada yang berani memancing masalah di depan pintunya. Ketika Qiangzi pertama kali tiba, ia mengeluh kepada pengelola waduk, Liu Fengnian, karena telah mengatur orang lain untuk datang dan memancing. Tetapi karena Yu Feng tidak keberatan, Qiangzi tidak mempermasalahkannya. Namun sekarang, kelompok ini bertindak melampaui batas, menyebabkan kerusuhan tepat di depan pintu mereka. Kata, kandang, langsung menyentuh hati Wang Jian, membuat darahnya mendidih. Kemarahannya membuncah, siap meledak menjadi tindakan. Pada saat itu, Liu Fengnian bertindak cepat, menarik Qiangzi kembali dan memposisikan dirinya di antara kedua kelompok. Semuanya, dengarkan aku. Kami di sini untuk menghibur teman-teman dari jauh di daerah waduk hari ini, dan kami tidak ingin menimbulkan masalah. Akan memalukan bagi semua orang jika segala sesuatunya menjadi tidak terkendali. Mari kita masing-masing mundur selangkah dan menganggap semuanya seimbang. Bagaimana menurutmu? Biarkan saja? Tentu saja tidak. Wang Jian menolak saran itu tanpa berpikir dua kali. Jika kamu merasa dirugikan, mari kita selesaikan dengan cara lain. Jangan sampai kita melakukan taktik premanisme di jalanan. Karena kita semua nelayan, kita bisa memecahkan masalah dengan cara nelayan. Pertandingan ikan, jika kau menang, kami akan meminta maaf atas perkelahian itu, dan jika kami menang, kau akan meminta maaf. Melihat bahwa dia tidak membujuk mereka, Liu Fengnian mengusulkan solusi lain. Ada pepatah lama yang mengatakan orang bijak bertambah tua, dan Liu, dengan pengalaman hidupnya yang kaya, tidak terkecuali. Jika yang terlibat adalah orang-orang muda, mereka tidak akan berhenti sampai darah tertumpah hari ini. Tetapi Liu, dengan pengalaman dan wawasannya yang luas, mampu menghentikan krisis berjalan di atas tali dengan aman. Itu berhasil. Siapapun yang kalah memancing akan meminta maaf. Yu Kulong menyetujui secara lisan, merasakan desahan lega di dalam hatinya. Sebenarnya, Yu Tua telah mengetahui bahwa Xiaobo dan Mau telah berbohong begitu dia mendengar sebagian percakapan mereka, tetapi sekarang dia terlalu terlibat untuk mundur. Saran Liu merupakan jalan keluar yang menyelamatkan muka bagi kedua belah pihak. Hasil kontes memancing bukan lagi hal terpenting. Setidaknya dapat menstabilkan situasi yang hampir meletus menjadi kekerasan. Yu Feng, bagaimana denganmu? Liu Fengnian menoleh, mengedipkan mata, dan bertanya. Mereka mengatakan jika Anda ingin melakukan hal-hal hebat, Anda perlu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Kini tibalah saatnya. Apakah lebih baik memamerkan keberanian yang brutal dan menumpahkan darah, atau memikirkan kebaikan yang lebih besar dan menyelesaikan situasi? Ada saatnya Yu Feng merasa ingin melakukan kekerasan fisik, tetapi dia segera menuruti petunjuk dari Pak Tua Liu. Kalau ini adalah pertandingan ikan, mari kita bertanding ikan. Jangan tertipu oleh para penggerutu itu, mereka semua tidak berguna, mereka semua hanya adik kecil, kata Yu Feng terus terang. Perkataannya bukannya tanpa tujuan. Wang Jian dan Yu Kulong sebelumnya pernah dikalahkan oleh Yu Feng, fakta yang disaksikan langsung oleh penonton streaming mereka. Sekarang, menyatakan hal ini di depan semua orang sungguh mengagetkan, namun Wang Jian dan Yu Kulong tidak bersuara. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Kita kekurangan waktu, kita punya kegiatan lain malam ini. Baiklah, kita selesaikan dengan cepat. Ada banyak tempat kosong untuk memancing di sini. Kalian buat saja aturannya. Jika kita di sini untuk bersenang-senang, mari kita lakukan dengan benar dan tidak merusak suasana. Setelah arahnya ditetapkan, sisanya menjadi jauh lebih sederhana.
Setelah diskusi singkat, kelompok Wang Jian memilih 4 orang, begitu pula kelompok Yu Feng. Mengingat itu adalah waduk, kontes akan melibatkan 2 joran casting dan 2 joran tangan, dengan pemenangnya adalah tim dengan tangkapan terberat. Sebagai salah satu pihak yang terlibat, Yui mengajukan diri untuk berpartisipasi, dan dengan kartu truf di lengan bajunya, Yu Feng tidak menolak, menugaskan Yu Ying ke salah satu tongkat pengecoran, yang baru saja ia pelajari cara menggunakannya belum lama ini. Dari awal sampai akhir pertikaian, rombongan sahabat yang sedang memancing di waduk itu hanya bisa menyaksikan dari belakang dalam diam, bukan karena tidak setia, tetapi karena pertikaian itu berkobar dengan cepat, dapat dikendalikan dengan cepat, dan bahkan sebelum banyak yang tahu apa yang sedang terjadi, pertikaian itu telah diredakan dengan kuat dan tegas oleh saudara Liu. Namun, Chen Tua, yang telah mengamati bagaimana konflik itu berlangsung, sangat terkesan oleh Liu Fengnian. Pria parubaya yang tanpa ramah ini, rendah hati dan tenang, memiliki keterampilan nyata dan cukup berkarakter. Bab 127. Tamu misterius bocor sebelumnya. Setelah menyetujui peraturan kompetisi memancing, kedua belah pihak memulai persiapan mereka, dengan Yu Kulong berkendara kembali untuk mengambil perlengkapannya dan Yu Feng mulai menyusun strategi pengaturan timnya. 4 pesaing berlomba menangkap ikan terberat, dan meskipun aturannya tampak sederhana, tetap saja ada aspek teknisnya. Benar, waduk itu penuh dengan ikan-ikan besar, tetapi dengan waktu yang hanya 1,5 jam dan tanpa memancing ikan terlebih dahulu, mereka tidak dapat menunggu tangkapan besar itu. Setidaknya 2 orang perlu fokus menangkap ikan mas untuk memastikan berat totalnya besar. Maka diputuskanlah bahwa Yu Feng dan Liu Fengnian akan bertanggung jawab menggunakan joran tangan untuk menangkap ikan mas, sementara Wawa dan Qiangzi akan memegang joran casting untuk menargetkan ikan yang lebih besar. Adapun Wei Liang, dia akan dibutuhkan nanti untuk menerima bahan-bahan acara malam itu dari Bos Liu dan membantu beberapa pekerjaan persiapan untuk acara malam itu. Hei, bukankah kamu bilang kamu punya senjata rahasia? Bawalah ke adikmu untuk dicoba. Hari ini, aku pasti akan menangkap ikan besar untuk ditunjukkan kepada orang-orang di seberang kita. Setelah mendelegasikan tugas, Wawa mendesak Yu Feng untuk mendapatkan umpan rahasia. Nanti kuberikan padamu, baunya kuat dan busuk, masih terlalu dini untuk memancing. Yu Feng menenangkan diri, kembali ke sikap lembutnya. Baiklah. Kamu akan menyiarkan ini secara langsung, kan? Ya. Kita pasti perlu menyiarkan acara semacam ini, kita pasti akan menang. Lalu adikmu akan berkorban sedikit dan menunjukkan wajahnya. Beri aku lebih banyak waktu di depan layar nanti, oke? Tidak masalah. Tak lama kemudian, perlengkapan Yu Kulong dibawa, dan di tengah kesibukan, semuanya disiapkan. Untuk memastikan keadilan dalam kompetisi, Yu Feng harus mengabaikan tempat pemancingan yang sebelumnya ia buat dan malah membuat tempat baru di sebelah utara perkemahan. Yu Feng mengamati area itu sebentar, kecuali satu titik yang berwarna abu-abu tandus, semua titik lainnya baik-baik saja. Sekalipun mereka berakhir dengan titik abu-abu, itu tidak menjadi masalah, karena mereka masih bisa memancing, itu tidak akan memengaruhi mereka. Pada pukul 3:30, setelah pengundian, tim Yu Feng beruntung tidak mendapat bagian di area abu-abu. Melihat lawan-lawannya mengatur tim mereka, Yu Feng tersenyum tipis, merasa semakin yakin akan kemenangan. Wang Jian dan rekan-rekannya jelas kurang memiliki strategi hari ini, mereka tidak hanya menggambar titik abu-abu tanpa ikan, tetapi mereka juga menugaskannya kepada Yu Qinlong yang seharusnya menangkap ikan mas dengan tongkat pendek. Akibatnya, mereka kehilangan pemain utama bahkan sebelum pertarungan dimulai, yang membuat kemenangan menjadi semakin kecil kemungkinannya. Dari 8 titik yang baru dibuat, untuk memudahkan pergerakan saat memancing, setiap titik diberi jarak 5 meter. Jika diberi tanda numerik dari selatan ke utara, 1 hingga 8, tim Yu Feng mendapat titik 1, 2, 5, 7, sementara tim lawan mendapat 3, 4, 6, dan 8. Posisinya adalah sebagai berikut, titik pertama untuk Yu Ying, titik kedua untuk Yu Feng, titik ketiga untuk Wang Jian, titik keempat untuk Ken, titik kelima untuk Liu Fengnian, titik keenam untuk Yu Kulong, titik ketujuh untuk Yang Zi, dan titik ke-8 untuk Xiaobo. Strategi lawan sama dengan Yu Feng. 2 tongkat pendek diberikan kepada Wang Jian dan Yu Kulong, yang cepat dan terampil dalam menargetkan ikan mas, sementara Ken dan Xiaobo diberi tongkat casting untuk mengejar ikan yang lebih besar. Setelah persiapan selesai, mereka segera memulai kompetisi. Sementara itu, Yu Feng meluncurkan siaran langsungnya, mengubah judulnya menjadi Pertandingan Memancing 90 Menit, Pertarungan Memancing 4v4 di Waduk. Para penggemar di siaran langsung telah lama menantikan acara sore dan malam itu. Tanpa diduga,
Yu Feng telah memulai pertarungan memancing 4 lawan 4 tanpa sepatah kata pun. Banyak penggemar bertanya-tanya bagaimana tim dibagi. Namun, setelah bergabung dalam siaran langsung tersebut, semua orang menyadari bahwa mereka salah. Lawan mereka bukanlah para pemancing yang sudah berencana untuk datang, melainkan Wang Jian, pemancing siaran langsung yang baru-baru ini menghabiskan uang untuk memuncaki papan peringkat di berbagai platform. Para penggemar mendapat informasi lengkap. Tak lama kemudian, mereka yang berada di aliran Wang Jian pagi itu mulai berdatangan ke obrolan Yu Feng. Hah? Saudara Feng beradu PK dengan Wang Jian? Wang Jian baru saja mengatakan pagi ini di siaran langsungnya bahwa dia tidak begitu mengenalmu. Suasananya sepertinya aneh, ya? Suasananya terlihat agak aneh. Bagaimana dengan saudara-saudara lainnya yang setuju untuk memancing? Apakah mereka semua hanya menonton? Pindai sekeliling dan tunjukkan pada kami seperti apa tampilannya, ya? Bagaimana dengan tamu misterius yang kita bicarakan? Jangan bilang mereka hanya muncul malam ini. Saat Yu Feng memulai alirannya, dia tidak berhenti bekerja dan dengan cepat menyiapkan beberapa titik ikan mas. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia akhirnya muncul di ruang siaran langsung. Halo semuanya, ini adalah siaran langsung memancing Yu Feng. Kami menghadapi situasi tak terduga sore ini, jadi kami memutuskan untuk mengadakan lomba memancing spontan, tim persiapan memancing yang telah disepakati versus tim pemancing Wang Jian. Kompetisi baru saja dimulai, dan sebagai kontestan, saya mungkin tidak selalu memperhatikan obrolan publik. Nikmati saja acaranya tanpa membuat keributan. Kalau kalian berperilaku baik, mungkin akan ada beberapa keuntungan nanti. Oh, jadi itu adalah pertandingan memancing yang diputuskan saat itu juga, ya? Nah, ini akan menjadi hiburan. Setelah menyapa semua orang dalam siaran langsung, Yu Feng memberi isyarat kepada anak itu untuk membawa set tali kail peledak pada tongkat pancing. Yu Feng sendiri yang memasang pelet kotoran domba pada kail. Dan setelah itu, bocah itu melemparkannya sejauh puluhan meter. Pantas saja kamu tidak mengeluarkannya lebih awal, baunya sangat tidak enak. Gerutu anak itu dengan suara rendah, sambil memasang wajah jijik. Terlalu sibuk mengeluh, dia lupa kalau siarannya sedang berlangsung. Kurang dari semenit setelah memulai, suaranya tertangkap jelas oleh mikrofon. Apakah saya berhalusinasi? Aku bersumpah aku baru saja mendengar suara seorang gadis, dan kedengarannya familiar. Bro, kamu tidak sendirian, aku juga mendengarnya. Rasanya seperti suara anak kecil. Jangan bilang Yu Feng benar-benar membawa anak kecil ke tempat kejadian. Sialan, sekarang aku panik. Dewi, saya tidak pernah bertemu dengan pria lain di dunia nyata. Saya menyalakan rekaman dan kembali mendengarkan, itu jelas suara anak-anak. Mimpiku hancur, hatiku sangat sakit. Sudah berakhir, sudah dikonfirmasi. Yu Feng terus melempar beberapa joran tangan dengan umpan, berencana untuk memperlihatkan wajah anak itu nanti sebagai suguhan bagi para pemirsa dalam siaran langsung. Namun kini penyamarannya terbongkar dalam waktu kurang dari 1 menit. Dasar penipu. Kami ingin melihat anak itu. Lihat anak itu 1. Lihat anak itu 2. Lihat anak itu 10086. Para penonton dalam siaran langsung berubah dari yang tadinya harmonis dan beradab menjadi massa yang sangat gelisah. Meskipun Yu Feng telah mempersiapkan diri untuk momen ini, saat kenyataan menghantamnya, hal itu tetap menyakitkan. Karena rahasianya sudah terbongkar, Yu Feng tidak punya pilihan selain membuat pernyataan di siaran langsung. Baiklah, anak itu memang diundang ke acara memancing kita. Bantu saya membagikan siaran langsungnya, dan setelah mencapai 2000 penonton, saya akan menyesuaikan kamera untuk Anda semua. Sekadar informasi, anak itu juga merupakan anggota tim tangkap ikan kali ini, lengkap dengan perlengkapan dan siap untuk diperlihatkan wajahnya. Dari pengalamannya yang panjang, Yu Feng tahu persis apa yang diinginkan pemirsa. Mereka mengatakan tidak dengan kata-kata mereka, tetapi tindakan mereka mengatakan kebenaran. Lihat, begitu dia menjatuhkan bom itu, saham untuk siaran langsungnya mulai melonjak. Sesuai dengan ramalan Yu Feng, saudara-saudara dalam siaran langsung itu dengan marah, mengutuk Yu Feng si penipu sambil patuh membagikan siaran tersebut. Karena nama siaran langsungnya memiliki nuansa provokatif yang menjanjikan konten bagus, kinerja pembagian hari ini sangat bagus. Dalam waktu singkat, jumlah pemirsa melampaui 2000, dan dalam sekejap mata, mencapai 2300 dan terus bertambah. Bab 128. Bertukar tempat. Jumlahnya sudah melebihi. Saudara yang belum berbagi tidak berbagi lagi, bajingan itu telah mencuri Yu Ying semua orang.
Lihat Yuying itu. Kita sudah melewati batas, jangan berbohong, bajingan. Lihat Yuying itu, kalau kamu tidak segera mengganti kamera, kita akan berhenti berlangganan di grup. Yu Feng, melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya, menyeringai dan memberi isyarat kepada Yuying, mengarahkan ponselnya yang terhubung ke siaran langsung ke arahnya. Dengan pikirannya, dia juga menyesuaikan kamera drone untuk fokus pada Yuying. Halo, saudara-saudari dari ruang streaming langsung Yu Feng, saya Yuying. Begitu dia berada dalam mode streaming langsung, Yuying langsung berubah, menyapa semua orang dengan suara yang jelas dan percaya diri tanpa sedikit pun kesombongan atau rasa rendah diri. Lebih dari 2.000 penonton menjadi gila dalam sekejap. Di bawah kamera anti getar definisi tinggi, Yuying mengenakan pakaian pelindung matahari berwarna krem abu-abu yang pas di badan. Dia mengenakan topi baseball, mengikat kuncir kudanya yang jarang terlihat dalam siaran langsung, dan mendorong syal pelindung matahari ke bawah dagunya, memperlihatkan wajah yang jernih dan berkontur indah. Para penonton belum pernah melihat versi bermain luar ruangan Yuying, dan mereka jatuh hati padanya pada pandangan pertama. SSSS. Cantik sekali, dia terlihat berbeda dari biasanya. Apa merek pakaian pelindung matahari ini? Apakah ini desain khusus? Kelihatannya cantik sekali di kamu. Enyahlah, yang di atas. Siapa yang peduli dengan pakaian pelindung matahari? Yang penting dia cantik. Pakaian pelindung matahari itu adalah model baru pelindung matahari Sutra S Shimano untuk tahun ini. Saya punya satu. Pertama kali melihat Yuying dengan kuncir kuda, penampilan ini sangat rapi dan bersih. Apakah kamu sudah menangkap ikan? Kelompok penonton ini, yang merupakan penggemar setia Yu Feng belum lama ini, tanpa malu-malu berpindah sisi dalam waktu kurang dari 1 menit setelah Yuying duduk di depan kamera. Yuying tidak terkejut dengan reaksi ini. Dia sedikit melengkungkan sudut mulutnya membentuk senyum manis dan berkata, "Semuanya, tolong ikuti Yu Feng dan berikan beberapa hati merah." Dia sedang bertanding dengan tongkat pancing tangan, dan saya yang bertanggung jawab utama untuk melempar umpan, jadi saya punya sedikit waktu luang untuk mengobrol dengan kalian semua. Apakah Feng Ge menculikmu, Yuying? Berapa lama kamu akan tinggal di waduk, Yuying? Apakah Anda akan menampilkan bakat Anda di pesta malam komersial? Yuying, kamu benar-benar bisa memancing? Yuying, apakah bajingan itu menindasmu? Jika dia berani, saudara-saudaramu akan mendukungmu. Pesan publik di ruang obrolan langsung dibanjiri, dan pengaruh seorang selebritas dengan puluhan juta penggemar terbukti jelas, jauh lebih antusias daripada siaran langsung Yu Feng. Haha, Yu Feng adalah temanku. Kali ini saya keluar untuk bersantai. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, saya juga akan bernyanyi untuk semua orang di pesta api unggun malam ini. Saya baru saja belajar cara memancing. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bajingan itu benar-benar berhasil. Mimpiku hancur. Yu Feng, dasar bajingan. Aku, Liu Fengnian, menyatakan kita sedang berselisih. Saya merasa sangat sedih. Bahkan memancing dengan definisi tinggi pun tidak menarik lagi. Sekelompok pria bersikap menyedihkan dalam obrolan langsung. Jika Yu Feng muncul saat ini, mereka mungkin akan memakannya hidup-hidup. Jangan terlalu dipikirkan, semuanya. Kami hanya berteman baik secara pribadi. Pemandangan indah waduk yang sempat viral beberapa waktu lalu menarik perhatian saya, lalu saya pun memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dan bermain. Ini tidak serumit yang kalian pikirkan. Saya masih muda dan saat ini belum punya rencana untuk berpacaran atau menikah. Perkataan Yuying merupakan campuran antara kebenaran dan kepalsuan. Apakah dia mempunyai niat sebenarnya? Tidak seorang pun mengetahuinya. Dan kalaupun dia mengetahuinya, dia tidak akan menyebutkannya di muka umum. Sebagai seorang streamer cantik dan berbakat yang memiliki puluhan juta penggemar, ia merupakan sosok figur publik, dan sudah menjadi kebiasaannya untuk tidak mempublikasikan kehidupan pribadinya. Ini bukan tentang menipu orang lain dengan niat jahat demi keuntungan pribadi, tetapi lebih kepada memenuhi tuntutan peran yang dimainkannya. Seorang tokoh publik yang matang dapat memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Begitu siaran dimulai, Yuying adalah Yuying yang dicintai di layar, tetapi begitu siaran berakhir, dia menjadi dirinya yang sebenarnya. Yuying hanyalah sebuah merek daring alternatif yang telah ia kembangkan. Memang ada artis dan selebritis internet yang sangat transparan tentang segala hal dalam kehidupan mereka, tetapi mengambil keputusan seperti itu tentu saja tidak rasional. Ambil contoh seseorang seperti rusa tertentu, yang mempublikasikan hubungannya. Semua orang melihat hasilnya, lalu lintasnya anjlok karena banyak sekali penggemar yang meninggalkannya atau bahkan menjadi pembenci.
Secara objektif, itu bukan langkah yang bijaksana. Itu bagus, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Jangan biarkan orang jahat menipu kamu. Saudara Feng itu orang cabul. Jangan tertipu oleh penampilannya yang serius yang membuatnya tampak seperti seorang pria sejati. Saat dia secara tak sengaja bertemu gadis-gadis cantik saat streaming, matanya menyingkapkan niatnya yang sebenarnya. Jangan tertipu oleh omongannya yang manis. Satu untuk komentator di atas, saya bisa menjaminnya. Saya juga bisa menjaminnya. Sekelompok pemirsa yang merasa kesal mulai menuduh Yu Feng melakukan kesalahan. Benar atau salah, efek dalam obrolan langsung tercapai. Hei, pemirsa di obrolan bilang kamu tukang patah hati. Katakan saja, apa kau sudah merayu gadis-gadis di platform lain? Yu Ying bertanya pada Yu Feng sambil terkekeh. Sebenarnya, kejadian yang dibicarakan para pemirsa itu tidak sepenuhnya direkayasa untuk memfitnah Yu Feng. Hanya saja tidak dibesar-besarkan seperti yang mereka katakan. Dia memang cantik, dan dia hanya mengobrol dengannya sedikit lebih lama dari biasanya. Saat itu, para pemirsa bahkan mendesak Yu Feng untuk menambahkannya sebagai teman dan mengajak saudara-saudaranya untuk memeriksa siaran langsungnya. Tetapi Yu Feng terlalu malu untuk menambahkannya, dan semuanya pun gagal. Dengarkan omong kosong mereka. Itu hanya PK acak, dan mereka kebetulan bertemu denganku. Aku bahkan tidak menambahkannya sebagai teman. Kalau tidak percaya, silakan cek daftar temanku di backend, kata Yu Feng tanpa merasa bersalah sedikit pun. Didorong oleh sifatnya yang suka bergosip, Yu Ying secara impulsif memeriksa antarmuka backend hanya untuk mendapati daftar teman Yu Feng sangat bersih. Hanya dengan beberapa pemirsa setia dari siaran langsung dan hanya 2 pembawa acara lain yang ditambahkan, dirinya sendiri dan Leg Breaker. Saat mereka sibuk memperbaiki tempat pemancingan, Yu Feng melihat pelampung di depannya menukik tajam. Dia secara refleks menggerakkan pergelangan tangannya dan mengangkat tongkat untuk memasang kail, dan dia berhasil mengenai sasaran. Dapat 1, seru Yu Feng sambil mengangkat tangannya, cepat-cepat membawa ikan itu mendekat, memasukkannya ke dalam jaring, dan mengamankannya. Menangkap 1, itu tidak mudah. Bagi yang datang dari rekomendasi atau trending, kalau belum follow, pencet tombol follow itu ya. Akan ada pesta barbeque api unggun yang seru untuk semua orang malam ini. Yu Feng dengan profesional menempatkan ikan di fish guard dan tidak lupa menarik perhatian pada dirinya sendiri. Kompetisi memancing telah berlangsung sekitar 7 atau 8 menit sekarang, dengan Yu Feng dan Liu Fengnian masing-masing mendaratkan seekor ikan mas cerucian yang besar. Sebaliknya, Wang Jian hanya berhasil menangkap 1 ikan, dan Yu Kulong, yang lebih berpengalaman dalam kompetisi, tidak bergerak sedikit pun pada pelampungnya. Dengan tempat pemancingan yang baru dibuka seperti ini, apakah itu baik atau buruk, tidak seorang pun tahu kecuali Yu Feng. Melihat ketiga pemancing lainnya yang fokus pada ikan mas sedang menangkap ikan sementara umpannya sendiri tidak tersentuh meski telah menyiapkan sarang pancingnya dan menggunakan umpan yang sama, Yu Kulong segera menyimpulkan bahwa mungkin ada yang salah dengan tempat pemancingannya. Mau, ayo kita tukar tempat. Sarangku kurang bagus, kata Yu Kulong yang sangat cerdik dan khawatir dengan hasil kompetisi itu. Bab 129. Serbuan ikan kecil. Sebelum pencurian ikan dimulai, belum ada aturan yang melarang pertukaran tempat memancing. Ketika Yu Tua menyebutkannya, Liu Fengnian hanya mendongak dan tidak berkata apa-apa. Jantung Yu Feng berdebar kencang saat melihat Yu Tua bertukar tempat dengan Mau. Apa yang paling ditakutkan telah benar-benar terjadi. Tak seorang pun bertukar tempat, hanya Yu Tua yang bertukar dengan Mau. Di posisi ketiga ada Wang Jian, yang membuat dia dan Yu Kulong kini bersebelahan. Kita tidak sepakat untuk menukar tempat sebelumnya. Bagaimana kalau kita menambahkan aturan sekarang? Anda hanya dapat berpindah tempat 1 kali. Anda tidak bisa berubah begitu saja, oke? Kalian memancing dari kedua sisi, dan kalau kita bergantian memancing seperti ini, rasanya agak tidak adil. Yu Feng, sambil menggeser matanya, tiba-tiba mengusulkan untuk menambahkan aturan. Bagus. Lalu, cukup 1 kali tukar. Jika kamu merasa posisimu kurang bagus, kamu juga bisa bertukar posisi dengan rekan 1 tim. Sebagai penerima manfaat, Yu Kulong setuju tanpa ragu. Saat Yu Tua pindah ke tempat barunya, sebuah ide terlintas di benak Yu Feng, dan dari ruang virtual di dalam lautan kesadarannya, dia menemukan kartu yang dia simpan dari undian berhadiah sebelumnya, Mixed Fish Charge. Muatan ikan campuran, digunakan untuk melepaskan ikan di area yang ditentukan, mengumpulkan semua spesies ikan yang bukan target di area sekitar ke lokasi yang ditentukan. Kartu tersebut hilang setelah 1 kali penggunaan, dan efeknya bertahan selama 6 jam.
Pikiran awal Yu Feng saat pertama kali menarik kartu ini adalah menggunakannya untuk menghindari ikan kecil saat memancing. Namun kemudian, ia menyadari bahwa benda itu tidak hanya dapat digunakan untuk bertahan, tetapi juga untuk menyerang, untuk mengganggu tangkapan orang lain, dan kini benda itu menjadi serangan balik yang sempurna bagi Wang Jian dan rekannya. Mengaktifkannya secara mental, riak tak terlihat dan tak berwujud menyebar dari sisi Yu Feng, dengan cepat menyelimuti area penangkapan ikan Wang Jian dan Yu Kulong. Di bawah pengaruh energi aneh ini, segala jenis ikan kecil beraneka ragam di dalam air, seolah menanggapi sinyal muatan, dengan gila-gilaan menyerbu ke arah area sasaran. Apa itu ikan-ikan lain? Istilah ini merupakan padanan dari ikan target. Secara umum, mereka dipahami sebagai ikan-ikan yang berukuran kecil, tidak pilih-pilih makanan, dan berbobot ringan, seperti ikan gabus biasa, ikan bawal, ikan gabus kecil, dan ikan kakap putih. Ikan-ikan lain ini berukuran sangat kecil dengan mulut yang lebih kecil lagi, dan ditemukan di seluruh lapisan air bagian atas, tengah, dan bawah. Mereka adalah makhluk paling menyebalkan yang dihadapi para pemancing. Karena hanya berhasil memancing beberapa batang setelah pertukaran, alis Yu Kulong berkerut. Ada yang tidak beres. Ada banyak aksi dari pelampung, tetapi setelah beberapa kali melempar, tidak ada seekor ikan pun yang tertangkap. Sebaliknya, kendaraan hias itu mulai menari dengan luar biasa, bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, cukup untuk membuat seseorang tergila-gila. Apakah kamu menambahkan sesuatu ke dalam umpan? Yu Kulong bertanya dengan santai kepada adik laki-lakinya di sampingnya. Wang Jian juga bingung. Tidak pernah ada ikan sebanyak itu di pihaknya sebelum kakak laki-lakinya datang. Tidak, aku juga ingin menanyakan hal yang sama padamu. Sebelum kamu datang, tidak ada makanan yang bisa dimakan, dan sekarang pelampungnya bahkan tidak bisa mengapung. Kata Wang Jian dengan frustrasi. Yu Kulong mengangguk setelah mendengar ini, menunjukkan dia mengerti, lalu mencondongkan tubuh untuk mengamati dengan saksama. Yu Feng, yang duduk di posisi kedua, memiliki pelampung yang sangat stabil. Begitu menukik, itu berarti ikan mas besar, sama sekali tidak seperti kekacauan ikan kecil yang membuat keributan di tempat umpan saudara-saudara itu. Mungkin ada yang salah dengan umpan hari ini. Aku akan coba membuat yang lebih polos. Yu Kulong, yang bingung dengan akar permasalahannya, hanya bisa membuka kotak pancingnya dan mulai membuat umpan baru dengan aroma biji-bijian sebagai daya tarik utamanya. Dalam kondisi memancing normal, selama awal musim semi, akan bermanfaat dan tidak berbahaya jika menambahkan sedikit bau amis ke umpan. Hukum universal dalam memancing di alam liar. Akan tetapi, akar permasalahannya saat ini bahkan belum ada. Penyesuaian Yu tua pasti akan mengarah pada hasil yang dapat diprediksi. Setelah beralih ke umpan dengan aroma yang lebih memikat, masalah terus-menerus diganggu ikan kecil tetap tidak teratasi. Semua orang tahu bahwa spesies ikan yang berbeda memiliki distribusi yang berbeda di bawah air. Dibandingkan dengan ikan mas cerucian yang beratnya hanya lebih dari setengah pon, ikan kecil yang menyebabkan gangguan, seperti ikan penggerak telinga gandum, jauh lebih cepat dalam berenang dan mencari makan. Umpan yang dilempar secara teratur tidak akan sempat mencapai ikan target yang dituju sebelum segera dimakan oleh ikan-ikan yang lebih kecil. Prinsip yang sama berlaku pada tempat makan yang telah disiapkan sebelumnya, yang tidak butuh waktu lama sebelum benar-benar bersih, seolah tersapu oleh angin musim gugur. Wang Jian dan Yu Kulong sama-sama didorong ke ambang krisis eksistensial oleh ikan kecil yang tak kenal lelah. Namun Yu Feng dan Liu Fengnian berada dalam posisi yang jauh lebih nyaman. Saat tempat makan menarik lebih banyak ikan, aktivitas berubah dari cepat menjadi bersemangat, yang akhirnya menciptakan klimaks kecil berupa tangkapan berkelanjutan. Dengan ikan mas cerucian berharga yang beratnya lebih dari setengah pon hingga lebih dari 1 pon, jika ditangkap secara berurutan, beratnya bisa sangat besar. Baru setengah jam kompetisi berlangsung, tim Yu Feng telah mengambil keunggulan signifikan. Karena tidak melihat solusi lain, Yu Kulong menggertakkan giginya dan mengganti Slave Hawk dari ukuran 6 ke ukuran 3. Jika masalahnya adalah ikan kecil, ia akan mengandalkan penangkapan ikan kecil untuk menutup selisih skor. Lebih baik menangkap apapun daripada tidak sama sekali. Dan jika kedua rekan satu tim yang bertanggung jawab untuk menangkap spesimen yang lebih besar dapat membuat kemajuan, mungkin masih ada peluang untuk membalikan keadaan. Ah, Yu Feng punya satu lagi. Yang ini besar sekali. Bagi yang belum klik ikuti, silakan langsung klik. Yu Ying, yang bertugas menyiarkan dan memantau siaran langsung Yu Feng dari perangkat seluler, aktif berinteraksi dengan penonton daring, dan jumlah penontonnya telah mencapai 3.000. Meskipun terlihat kurang ahli dalam menelusuri detail tertentu, penggemar siaran langsung tersebut sangat memaafkan. Troll manapun yang mencoba mengganggu arus segera tenggelam oleh lautan pemirsa yang mendukung. Saat Yu Ying asyik ngobrol dan berinteraksi dengan penonton,
Tongkat pancing yang tadinya berdiri tegak, tiba-tiba bergetar, diikuti suara alarm ikan elektronik yang melengking. Peralatan yang dilengkapi dengan gulungan itu dipinjam dari Liu Fengnian, termasuk alarm ikan elektronik yang menyertainya. Alarm ikan tersebut bekerja berdasarkan prinsip bahwa jika seekor ikan tersangkut, maka ikan tersebut akan menarik tali pancing, dan karena alarm tersebut terhubung ke rangkaian tali pancing, maka setiap gerakan akan langsung memicu suara dengungan yang melengking. Kita dapat gigitan dari para pemain, teriak Yu Ying dengan penuh semangat kepada penonton siaran langsung dan, tanpa menghiraukan sudut kamera, berdiri untuk meraih gagang tongkat selancar. Langkah-langkah dasar setelah Hawk adalah sesuatu yang telah dibahas secara menyeluruh oleh Yu Feng dengan Yu Ying, termasuk simulasi praktik. Bai dengan cekatan mengangkat tongkat pancing ke atas, menusukkannya, lalu memeriksa sistem tarikan gulungan dan dengan cepat menstabilkan situasi. Yu Feng, yang berdiri di samping, segera menyesuaikan sudut drone untuk kembali fokus pada Yu Ying. Bagaimana? Apakah kuat? Kalau kau tidak bisa mengatasinya, serahkan saja padaku. Yu Feng bertanya dengan khawatir. Bisa dikendalikan. Si kecil mencengkeram erat gagang pancing, berusaha mengendalikan ikan itu. Akan tetapi, ikan-ikan di bawah air itu sangat kuat dan, setelah tertusuk oleh tongkat, mulai berlari kencang menuju air yang lebih dalam. Sistem penariknya berbunyi klik terus-menerus, dan dalam sekejap mata, ia telah menarik puluhan meter tali dan masih terus berlari kencang. Para penonton dalam siaran langsung sangat gembira. Yu Ying mengaku sebagai pemula dalam memancing, dan ternyata itu benar. Namun mengamati serangkaian tindakan tadi, secara mengejutkan tidak ada yang salah. Bab 130. Ikan mas rumput sepanjang 1 meter. Wow! Bayinya menangkap yang besar. Tunggu. Kencangkan tarikannya sedikit, ikannya kuat. Kalau begini terus, kita akan musnah. Ini akan menjadi tontonan, bayinya bahkan menangkap ikan besar. Wanita bisa melakukan apa yang pria bisa lakukan. 66.666. Semua orang di saluran publik melihat streamer wanita itu secara langsung bertarung melawan ikan, dan respon bersemangat mereka jauh melampaui apa yang sebelumnya diharapkan Yu Feng. Sambil menatap bayi di bawah kamera, setelah ia berdiri dari tempat duduknya, ia memegang tongkat itu dengan kedua tangan sambil berdiri tegak, kakinya yang panjang penuh dengan kekuatan seperti macan tutul betina. Tubuhnya proporsional dan ramping, pinggang dan lengannya menegang, ekspresinya serius di balik topi bisbolnya, bibirnya sedikit mengerucut. Dipadukan dengan tangannya yang memegang tongkat pengecoran melengkung, adegan ini memberikan kesan pertama yang sangat berdampak. Suka banget, suka banget. Foto ini bisa diambil dan digunakan sebagai wallpaper. Menjilati layar, bayi tidak seperti para wanita cantik palsu yang hanya tahu tentang filter kecantikan dan melangsingkan kaki panjang mereka. Dia sempurna. Mengejutkan. Seorang bintang papan atas diundang untuk melakukan siaran langsung memancing di alam terbuka, dengan sikap yang memikat. Merekam layar dan mengirimkan entry saya. Sekarang Ken punya gosip hangat lainnya. Orang di atas itu anjing banget, dia baru ngasih tahu kita setelah ngirimnya. Saya menuntut sebagian keuntungannya. Haha. Cepat mulai, salahkan aku kenapa tidak? Setelah berjuang keras, bayi itu berhasil mengendalikan ikan besar di bawah air. Performa gulungan pemintal impor ini luar biasa. Fungsinya tetap terjaga tanpa macet meski terkena kekuatan besar. Bayi itu memutar gagang pintu perlahan namun pasti, menarik kembali tali yang telah ditarik sedikit demi sedikit. Pelatihan profesional dalam menggulung tali pancing sebelum mulai memancing juga memainkan peran yang sangat penting. Bayi itu menarik tali pancing dengan tongkat yang rata, mengendalikan ikan dengan mengangkat tongkat pancing. Tekniknya yang berganti-ganti antara kelonggaran dan ketegangan begitu mahir sehingga bahkan pemancing profesional pun tidak dapat menemukan kesalahannya. Setelah sekitar 15 menit pertarungan bolak-balik, ikan itu akhirnya menunjukkan dirinya di atas air. Besar. Besar sekali. Tampaknya panjangnya hampir 1 meter. Ikan jenis apa itu? Saya baru saja berkedip dan tidak melihat dengan jelas. Kelihatannya seperti ikan mas tanpa sirip atau ikan mas rumput. Itu hanya sekilas saja, aku tidak melihatnya dengan jelas. Itu ikan mas. Itu bukan hal kecil. Yang jelas bukan ikan mas punya ekor merah. Saya tidak melihat ekor merah tadi. Yu Feng telah melihat situasi ikan tersebut, dan teknik Big Fish Must Kill benar-benar membuahkan hasil, menangkap seekor ikan mas rumput besar. Pada akhir April, ketika air masih relatif dingin, ikan mas rumput mulai makan, tetapi radius aktivitas dan keinginan makannya tidak kuat.
Sungguh mengejutkan bahwa mereka berhasil menangkap satu. Tidak heran jika antreannya ditarik begitu cepat sebelumnya. Ketika ikan menunjukkan kepalanya, itu pada dasarnya berarti staminanya sudah sebagian besar habis. Bayi ikan itu mengerahkan seluruh tenaganya dan menarik ikan itu sekuat tenaga, mendekat ke tepi pantai. Sekarang semua orang dapat melihat dengan jelas, seekor ikan mas rumput besar yang panjangnya paling sedikit 1 meter, sisiknya utuh dan sempurna, tubuhnya yang panjang dan berotot luar biasa indah, bagai pesta untuk mata. Yu Feng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yu Ying agak panik melihat ikan di dekat pantai. Yu Feng hanya mengajarinya cara menarik kail, bukan cara menarik ikan besar keluar dari air. Jangan khawatir, aku akan mengambilnya untukmu. Lakukan saja apa yang kukatakan. Yu Feng mengambil jaring ikan besar dari belakang dan berjalan ke sisi Yu Ying. Ada trik khusus dalam menyendok ikan, dan tingkat keberhasilan tertinggi adalah jika ikan ditangkap langsung dari mulut. Yang perlu Anda lakukan hanya mengubur jaring di dalam air, menarik ikan ke arah kepala jaring, lalu mengangkatnya seperti menarik laci, tidak apa-apa. Yu Feng memiliki pengalaman luas dalam memancing dengan jaring dan dengan cepat menenggelamkan jaring ke dalam air. Tarik ikannya, pelan-pelan saja, jangan panik. Jantung gadis kecil itu sudah berdebar kencang. Dia mencengkeram erat tongkat pancing dan dengan hati-hati mengarahkan ikan melewati jaring. Yu Feng memanfaatkan momen yang tepat untuk menyendok dan menarik, dan mendaratkan ikan itu dengan selamat. Begitu berada di dalam jaring, si besar berhasil diamankan. Yu Feng, yang memegang jaring, mundur beberapa langkah untuk menurunkannya, lalu dengan sabar melepaskan kailnya. Perlu diketahui bahwa tongkat pancing gadis kecil itu dilengkapi dengan set tali kail peledak. Di samping mata kail terpanjang di mulut ikan itu, ada beberapa kail yang tersangkut di insang dan di bawah dagu, melekat begitu erat hingga Yu Feng menghabiskan waktu cukup lama untuk melepaskannya. Akhirnya, dengan gigi terkatup, ia pun menggunakan tang pancing, dan berhasil melepaskan semua kail dari ikan itu. Panjang sebenarnya ikan mas rumput besar itu sedikit lebih panjang daripada yang terlihat di air. Yu Feng menggunakan tangannya untuk mengukur dan memperkirakan panjangnya sekitar 110 cm. Akan tetapi, ikan dari waduk tersebut bentuknya sangat berbeda dengan ikan budidaya. Mereka lebih ramping, dan dari penampilannya, yang ini beratnya sekitar 24 atau 25 pon. Ayolah, lagi pula, itu ikan yang kau tangkap sendiri. Angkat untuk melihat lebih dekat para saudara di siaran langsung. Yu Feng mengambil handuk besar yang basah, lalu melilitkannya di bagian belakang penutup insang ikan mas rumput. Dengan tangan kanannya, ia memegang kedua ujung handuk di bagian kepala, dan dengan tangan kirinya menopang perut ikan, menyeimbangkannya saat ia mengangkatnya. Gadis kecil itu memiliki kebugaran fisik yang baik dan tidak kekurangan kekuatan. Mengikuti petunjuk Yu Feng, dia berhasil memegang ikan itu dengan mantap. Detik berikutnya, bingkai itu membeku dalam sekejap. Seekor ikan besar dan seorang gadis cantik dengan wajah gembira dan tersenyum membentuk gambaran yang harmonis. Aku tidak tahan lagi. Bahkan jika gadis kecil itu berhenti menyiarkan langsung nyanyiannya, dengan memancing, dia pasti bisa memenangkan seluruh kategori luar ruangan. Ikan itu cantik, dan orangnya lebih cantik lagi. Siaran langsung hari ini sungguh menyenangkan untuk ditonton. Pusaran angin kecil di tempat tidur Kang mengeluarkan satu anak panah penembus awan. Liu Dada, yang tidak tahu istrinya cantik, mengirimkan 66 roket. Menjilati topi Wahaha mengirimkan 88 Phoenix Crowns. Tidak jelas siapa yang memimpin, tetapi tiba-tiba siaran langsung dibanjiri hadiah. Perlu Anda ketahui, ketika Yu Feng biasanya melakukan siaran langsung, kecuali dalam acara PK, ia jarang meminta hadiah kepada penontonnya. Umumnya, hadiah yang diminta adalah benda-benda seperti kelereng dan hati merah yang tidak memerlukan biaya apapun. Akhirnya, saudara-saudara di siaran langsung itu berhenti memberikan banyak hadiah. Namun hari ini ada keresahan, karena semua sumbangan merupakan hadiah efek khusus, yang dengan mudah terhitung 66 atau 88 dalam satu waktu. Perlu diingat, bahkan hadiah efek khusus yang paling murah harganya lebih dari 30 yuan tiap buahnya. Satu bungkusnya bisa mencapai beberapa ribu yuan. Baru saja, dalam waktu singkat, hadiah di siaran langsung telah bertambah hingga beberapa ribu. Wah, banyak sekali teman yang memberi hadiah. Terima kasih semuanya, kata gadis kecil itu saat melihat pemberitahuan di saluran publik, matanya yang besar menyeringai membentuk bulan sabit. Belum sempat dia mengucapkan terima kasih kepada semua orang, gelombang kedua hadiah berdatangan. Dengan panah penusuk awan milik Yu Kulong yang disertai dengan angpau merah koin virtual, popularitas aliran Yu Feng melambung sekali lagi.
Ditambah dengan jumlah penonton yang tetap dan rombongan angpau yang datang setelah melihat perintah sistem dengan harapan meraih kantong merah, jumlah penonton dalam siaran langsung hampir mencapai 4.000. Sementara sebagian orang bersuka cita, sebagian lainnya bersedih. Di pihak Yufeng, segalanya berjalan lancar, tetapi Wang Jian berharap ia dapat mengakhiri kontes memancing itu saat itu juga. Ikan-ikan kecil campur yang mengganggu ada di mana-mana. Yu Kulong, dalam keputusasaan, mengganti kailnya ke kail lengan untuk menangkap ikan yang lebih kecil. Wang Jian, yang tidak ingin terlihat percaya tahayul, menggunakan biji-bijian gandum yang difermentasi, dengan harapan dapat menghindari ikan-ikan kecil yang tercampur dan menangkap beberapa ikan besar. Biasanya, ikan kecil tidak menyukai umpan biji-bijian besar seperti gandum atau biji jagung. Namun itu terjadi pada hari biasa, dan hari ini merupakan pengecualian. Meskipun ia menggunakan sebutir gandum pada kailnya, pelampung itu tetap menari-nari di permukaan air. Wang Jian menggertakkan giginya dan membiarkan ikan kecil itu mematuk sebentar tanpa mengangkat tongkatnya. Tak lama kemudian, kendaraan hias itu tenggelam. Setelah menunggu beberapa detik dan menariknya, ia menangkap seekor ikan uheat-ir berukuran hampir 10 cm dan ekstra besar. Ia telah menelan bulir gandum yang berkait itu secara utuh.